Forum PRBDIY, Koalisi Depok Bersatu, Jaringan Indonesia Positif, Institusi Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. I would like to invite those actors, okay, to present. Oh, sorry. Okay, the presentation is about community-based health crisis management, COVID-19 pandemic, and HIV. And moderator is Pak Abdul Rahman, according to my list. Okay, so I would like to invite those organizations, and then now you have the floor, the stage. Okay, silakan Bapak Ibu dari Forum PRBDIY, Koalisi Depok Bersatu, Jaringan Indonesia Positif. Karena waktu kita akan terpotong 5 menit dari 1 jam, karena harus kita selesaikan nanti 10.55 harus sudah kita selesaikan. Oke, silakan kepada moderator, waktu tempat itu silakan. Ini yang pertama kali menggunakan GPI. Oke, silakan. Ya. Di sini juga talk show ini akan menggunakan JBI ya, Juru Bahasa Isyarat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Good morning everyone and welcome to Indonesia on Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022. My name is Dian Agustina Nuriman from Nagaru Communications as moderator for talk show today to discussion with topic Community-Based Health Crisis Management, COVID-19 Pandemic and HIV. And I will bring this talk show with Bahasa, and at the end of the session I will read the summary of talk show with English. Thank you. Para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Hari ini kita sudah bersama dengan para 3 pembicara hebat dari Multihelix, yaitu ada Bapak Bambang Sasongko dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu kemudian ada Bapak Muhammad Hidayat dari LSPR Communication and Business Institute. Dan juga ada Bapak Abdur Rahman dari Koalisi Depok Bersatu. Selamat datang Bapak-Bapak semua. Oke. Konsep talk show ini kita akan mendengarkan pemaparan dari para pembicara selama kurang lebih sekitar masing-masing 10 menit. Kemudian kita akan membuka tanya jawab. Dan lalu masing-masing nanti Bapak-Bapak ini akan memberikan closing statement dan saya akan tutup dengan summary with English. Oke, sebelum mendengarkan pemaparan dari para narasumber, kita akan menyaksikan video berikut ini. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ada kendala teknis, kita akan lanjutkan kembali. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dari pembicara pertama, yaitu Bapak Bambang Sasongko dari FPRB Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema Inclusion Advocacy for Vulnerable Groups in the COVID-19 Pandemic Response in Yogyakarta. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Bapak Bambang Sasongko berlatar pendidikan dari manajemen perusahaan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan pengalaman bekerja beliau di beberapa perusahaan sejak 1990 dan beliau juga sebagai Assessor of Competency Indonesian Professional Certification Authority Certificate of Competency BNSP, Rapid Assessment Coordinator Certificate of Competence LSPPB. Dan sejak 2005 sampai dengan saat ini, beliau fokus sebagai penggiat penanggulangan bencana untuk kebijakan tata kelola penanggulangan bencana oleh stakeholder
dan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai Koordinator Bidang 3 Partisipasi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Forum PRB Yogyakarta, dan beliau juga sebagai Organizer, Facilitator, Assessor, Koordinator Disaster Management of Risk Reduction Event and Training. Oke, langsung saja kita dengar pemaparan dari Bapak Bambang Sasongko. Silakan Bapak. Terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Salam tangguh. Ya, terima kasih. Kak Dian dan kakak semuanya, maaf saya pakai mengundang kakak karena basic saya di pramuka. Bahwa yang kami sampaikan ini adalah praktek baik yang kami selenggarakan dalam pandemi COVID sejak terjadi pada bulan Maret sampai sekarang ini. Kakak, kita ketahui bersama bahwa dengan adanya bencana pandemi COVID ini tidak satu lini atau satu komponen pun yang tidak terdampak. Nah, apalagi masyarakat. Nah, kita tahu bersama bahwa masyarakat dalam melakukan penguatan menghadapi bencana tentunya tidak hanya mengandalkan dari pemerintah maupun stakeholder, tetapi masyarakat harus kita kuatkan dalam menghadapi ini. Terutama ini salah satu peran-peran Forum PRB DIY bahwa sejak awal melakukan inisiasi yaitu penguatan Satgas COVID di tingkat RT, kelurahan, sampai ke RT, RW, pedukuhan, dan kelurahan. Nah, peran Forum PRB saat itu adalah memberikan semacam peningkatan satgasan gitu ya, agar mereka bisa koordinasi dengan baik dengan pemerintah. Kemudian pada kegiatan mitigasi atau melakukan aksi supaya ini meningkatkan imun dan vaksinasi, terutama di vaksinasi sendiri, kami melihat bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang termarginalkan, tidak memperoleh fasilitas vaksin yang semestinya. Terutama bagi kelompok rentan yang berisiko seperti transpuan, lalu ODHA gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi perhatian kami ketika mereka ini tidak memiliki informasi yang cukup bagi mereka. Informasi yang ada ini hanya bisa diakses dan bisa kemudian ditindaklanjuti oleh kita yang tidak seperti mereka. Bagi teman-teman kita yang tuli maupun yang buta ini tidak ada fasilitas informasi yang baik. Nah, oleh karena itu termasuk yang transpuan, apalagi yang tidak memiliki identitas. Maka kami bersama dengan Ohana gitu ya, teman-teman ODH, saya kira sudah kenal ya. Kami melihat kasihan mereka. Mereka sangat termarginalkan, bahkan tidak memiliki identitas. Sehingga mereka ini tidak memperoleh kekebalan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apalagi data. Data itu di pemerintah sama sekali tidak ada data. Ini menjadi satu kasus yang menarik. Kami Forum PRB bersama anggota Forum PRB yaitu IDEA dan didukung oleh Yapika, dan kita koordinasi dengan OPD, dengan wakil gubernur, kesehatan, lalu Dinas Dukcapil, kita melakukan hasil-hasil kasus-kasus yang ada, kita paparkan, kemudian bagaimana ini menjadikan solusi. Kami duduk bersama juga dengan kepala komunitas kelompok rentan termasuk transpuan, ya, kemudian juga ada ODHA, karena ada spesifikasi memang bagi ODHA untuk divaksin ini tidak sembarang vaksin.
Sehingga ketika ini dilakukan serta-merta bisa penggumpalan darah, ini yang bahaya. Nah saat itu sehingga kami bisa melakukan vaksinasi untuk inklusi yang tadinya ketika terjadi kegiatan vaksinasi ini hanya diberi kesempatan yang sangat sempit, bahkan tidak luas lah bagi kelompok rentan. Tapi dengan kita ini adalah khusus untuk mereka. Tetapi bukan kemudian yang tidak seperti mereka tidak bisa. Jadi kita total melakukan hal itu sehingga Dinas Kesehatan Provinsi gitu ya, kemudian Dukcapil dan pemerintah Gubernur sendiri mengupdate dan membantu. Nah, dengan adanya seperti ini, maka ada hal yang ini perlu kita lakukan. Ketika kita tidak melakukan apapun, maka kita tidak tahu nasib mereka. Karena di Jogja itu banyak pendatang dan kelompok rentannya juga bervariasi, sehingga hak ya, martabat dan hak perlindungan itu wajib diperoleh dari pemerintah. Hanya masalah prosedur gitu ya, masalah persyaratan yang sebenarnya bisa diatasi. Ini menjadi mereka karena tidak ada kemampuan itu, aksesnya juga tidak tersedia dengan baik, sehingga mereka tetap termarginalkan. Kalau ada di paparan, kalau bisa ditayangkan, kami bisa melihat datanya gitu. Tapi sayangnya kalau tadi ada video yang itu bisa memberikan pemahaman bagi kakak semuanya, seperti apa proses sejak awal sampai kemudian testimoni dari kelompok rentan tadi, termasuk ODHA, memberikan testimoni bagaimana sejak awal dari takut kemudian bisa melakukan vaksinasi sampai kemudian nanti tinggal di booster aja. Nah ini saya rasa sekilas mengenai, karena waktunya cuma pendek, nah ini mari kita simak, nanti selebihnya silakan kalau ada pertanyaan. Saya rasa itu, terima kasih Kak Dian. Baik, terima kasih Pak Bambang. Oke, baik para hadirin, mungkin kita bisa menyaksikan terlebih dahulu video ini. Mohon kalau boleh panitia boleh suaranya bisa dibesarkan, silakan. Oke, baik, mohon maaf Bapak Ibu Panitia, mungkin videonya bisa di stop saja karena suaranya, audionya kita tidak terdengar. Baik, Bapak Ibu para hadirin, kita akan lanjut untuk mendengarkan pemaparan dari pembicara yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Hidayat dari LSPR Communication and Business Institute dengan tema Indigenous Knowledge Based Disaster Communication in COVID-19 Management. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Latar belakang pendidikan S1 Komunikasi dari Institut Komunikasi and Business LSPR, S2 Komunikasi Politik Mercu Buana University, dan saat ini beliau juga sedang studi S3 Komunikasi Bencana program Dr. IPB. Dan profesi beliau saat ini adalah sebagai dosen Institut Komunikasi and Business LSPR, Direktur Pentahelix Institute, dan pendiri Yayasan Generasi Emas Nusantara. Dan beliau juga sebagai selain sebagai dosen, juga sebagai peneliti dan juga sebagai relawan kemanusiaan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan
Ibu Titi dan RRI, pastinya tim Rumah Resiliensi Indonesia yang sudah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat pada GPDRR pada hari ini. Kemudian saya mohon izin akan memaparkan terkait research saya, yaitu kebetulan juga diadakan di Bali. Jadi research ini kolaborasi saya bersama Profesor Dr. Samsul Ma'arif MSI, kemudian Profesor Puji Mulyono dari IPB University, kemudian Dr. Amiruddin Saleh dari IPB University. Jadi kami berempat, ini judul tema kami berempat mengadakan penelitian di Bali selama 6 bulan, yaitu Indigenous Knowledge Based Disaster Communication and COVID-19 Management. Next. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kasus pertama di Indonesia tercatat pada 2 Maret 2020. Kemudian pada 21 Maret 2020 terjadi peningkatan 973 kasus baru COVID-19, kemudian dilaporkan yaitu totalnya 20.162 kasus meningkat secara bertahap. Kemudian kegiatan manusia selama pandemi, kita sama-sama tahu, Bapak Ibu juga tahu di sini bahwa selama pandemi kita sebagai masyarakat harus menyesuaikan diri dari ancaman-ancaman yang akan datang. Kemudian hal ini yang bisa diartikan perubahan hidup terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kemudian COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada masa itu sesuai dengan keputusan bersama bencana non alam, keputusan bersama Republik Indonesia atau keputusan Presiden, maksud saya maaf, Kepres nomor 12 tahun 2020, yaitu tentang penetapan bencana non alam, penyaluran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian next, saya masuk ke disaster communication. Komunikasi harus selalu mengambil peran pastinya dalam menghubungkan masyarakat dengan aksi pengurangan resiko bencana. Aspek komunikasi yang harus dipersiapkan itu disiapkan dari berbagai tahap manajemen bencana. Kemudian kesadaran masyarakat tentang wabah penyakit pastinya sangat bergantung terkait dengan efektivitas kampanye komunikasi itu sendiri. Next. Ya, ini menurut penelitian Vincent dan Gisbert dan Sayers, yaitu mengatakan masyarakat membutuhkan informasi, penyebaran informasi yang valid pastinya, jelas, kemudian hal yang paling penting supaya tidak sama-sama tahu kita pada masa pandemi ini terjadinya infodemic. Infodemic itu adalah informasi yang sangat banyak, yang hal ini yang mengakibatkan untuk mencari sumber informasi itu, untuk yang terpercaya itu sangat sulit. Kita harus benar-benar memilah informasi yang valid. Next. Ya, selama 6 bulan kami berempat bersama Profesor Samsul Ma'arif meneliti di Bali. Selama 6 bulan dibantu juga oleh BPBD Provinsi Bali pastinya juga, kemudian Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bali. Jadi Provinsi Bali merupakan wilayah yang paling parah terdampak pandemi dari segi perekonomian. Ini terlihat dari data yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 tahun 2020 pada periode April dan Juni ini turun hingga 10,98%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, sektor usaha dan akomodasi itu menjadi faktor yang sangat terpengaruh menurun drastis. Kemudian hal yang dibuktikan juga dengan survei dampak COVID-19 terhadap perilaku usaha oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa terdapat 3 sektor usaha yang sangat terdampak, yaitu akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, kemudian ada usaha transportasi dan pergudangan yang terdampak di Provinsi Bali. Kemudian data juga menunjukkan pada masa pandemi tingkat kemiskinan di Bali itu sangat meningkat, baik itu di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan di Bali. Next, silakan. Next. Ya, mungkin ini, oke, mohon maaf, mungkin ini slide yang sebelumnya, bukan yang slide untuk. Oke, jadi ada beberapa di Bali yang saya ambil intinya adalah di Bali itu penanganan bencana berbasis desa adat, karena ada 1.493 desa adat yang dimanfaatkan di Bali.
yang memang menjadi kekuatan utama di Provinsi Bali ini. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip kearifan lokal dan keagamaan, niskala dan skala. Kemudian banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sumber daya di Bali seperti kolaborasi antara desa adat dan desa dinas, di mana dua kolaborasi itu menjadi kekuatan utama. Mungkin itu nanti kita akan masuk ke diskusi yang lebih lanjut terkait penanganan bencana di Provinsi Bali. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Dian. Baik, terima kasih banyak Pak Dayat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Abdurrahman, yaitu dari Koalisi Depok Bersatu, dengan tema Quick Response to Community Based Handling of COVID-19 in Depok, Indonesia. Sebelumnya saya juga akan membacakan CV beliau. Beliau S1 Fakultas Ilmu Komunikasi PLS, kemudian pengalaman pekerjaan dan organisasi. Tahun 1995 sampai 2005 beliau sebagai koordinator program Provinsi Jawa Barat Yayasan Pelita Ilmu. Lalu 2006 sampai dengan 2012 program Director Pantura Plus Indonesia West Java. Lalu 2013 sampai dengan 2015 Spesialis Senior Program Yayasan Pembinaan Anak dan Remaja Indonesia. Tahun 2016 sampai dengan 2020, beliau sebagai Head of Operational Implementing INL Colombo Plan Program. Dan tahun 2020 sampai dengan saat ini, beliau sebagai Ketua Koalisi Bersatu. Silahkan kepada Bapak Abdurrahman, waktunya 10 menit. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Nurul. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Titi dan teman-teman BNPB yang sudah fasilitasi kami. Sebenarnya hari ini saya ingin bicarakan terkait dengan abstrak. Kami Koalisi Depok Bersatu dia nggak punya kapasitas terhadap penanganan mitigasi sebenarnya. Tapi kami adalah sebuah NGO yang memang turun ada di lapangan. Yang kebetulan kami lebih fokus pada orang dengan HIV/AIDS. Makanya saya bicara terkait ini. Oke, slide aja, lanjut. Tadi dibicarakan dengan Pak Koko dan lain-lain dan teman-teman juga. Sebenarnya kasus COVID itu pertama itu ada di Depok. Pertama kali di Depok. Kira-kira Maret itu diumumkan di mana ada 2 warga Depok yang terinfeksi COVID 1-2 kasus 1-2 itu. Nah kami secara psikologis waktu itu masyarakat di Depok tuh cukup kaget juga dan heran. Dan bahkan teman-teman di koalisi itu dengan respon cepat apa nih yang harus kita lakukan untuk kota Depok. Dan penemuan kasus itu kok lama-lama semakin ke depan kok semakin meningkat ya jumlahnya. Slide aja langsung. Ya slide. Karena Depok ini berdekatan dengan kota Jakarta ya, mobilitas banyak mereka bekerja di Jakarta. Sehingga ada pertukaran dan mobilitas itu yang mempengaruhi kota Depok, kasus kota Depok tuh meningkat saat itu. Dan bahkan tidak ada satu kecamatan yang lolos terhadap COVID itu. Itu ada semua angkanya di situ semua. Lalu kita juga melihat ada suatu peningkatan yang cukup signifikan satu itu waktu itu ini ada data dari Dinas Kesehatan ada sekitar 100-an hingga sampai ada yang kasus meninggal dan juga ada ada banyak teman-teman masalah di lapangan ya mulai dari untuk mendapat sebuah logistik dan pengobatan HIV waktu itu di bulan Maret itu agak susah dan mereka kan harus orang dengan HIV itu harus minum obat seumur hidup. Ketika logistik itu terhenti dan distribusi itu berhenti ya banyak mereka tuh yang bertanya ke kita harus kemana mendapatkan HIV saat itu. Nah saat itu kita merespon cepat waktu itu ya memang kalau langkah seperti ini sebaiknya harus ada langkah yang cepat nih. Ya, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan nasional farmasi. Alhamdulillah ketersediaan HIV waktu itu di kota Depok cukup aman saat itu dan berlanjut. Ternyata selain kota Depok ada kota-kota lain yang butuh. Kelihatannya wah kota Depok menjadi sentral ada distribusi HIV saat itu. Akhirnya kita mendistribusikan juga di 13 kota waktu itu. Batam, Indramayu, Surabaya, Jogja. Dalam 3 bulan itu pasca HIV itu cukup aman itu. Tapi kita juga sempat koordinasi dengan Kemkes bahwa masalahnya itu adalah masalah pengiriman yang terhambat.
Karena di beberapa kota saat itu ada situasi yang lockdown, ada yang tertutup, sehingga mobilitas antara kota dan daerah itu tidak berjalan saat itu. Ya kita dapat keterampilan yang khusus dalam mitigasi dan merespon itu. Ya kita merespon, kita menabrak semua itu. Akhirnya berjalan berdasarkan partisan itu, tanpa pihak donor, kita tidak berpikir apapun. Yang terpenting HRV itu ada di kota masing-masing. Dan teman-teman tidak resisten terhadap antiretroviral virusnya gitu. Sehingga mereka aman, alhamdulillah saat ini kesediaan HRV itu sudah baik ya. Sudah mulai normal, di mana ada masa pelonggaran itu HRV sudah ada di beberapa rumah sakit. Slide. Nah yang kita respon itu adalah ya langkah respon mitigasi karena kita tidak punya kemampuan, karena banyak sekali di lapangan ada yang sulit dalam mendapatkan sebuah makan, di mana masker dan tabung oksigen kurang. Kita dengan teman-teman di UI itu melakukan penggalangan dana untuk melakukan fundraising. Dan ternyata bukan masyarakatnya, tapi ada kelompok-kelompok usaha juga yang punya imbasnya. Seperti UKM kecil itu yang ada di Depok itu yang jatuh ya secara usahanya. Dan akhirnya dalam kegiatan fundraising itu kita juga mendorong bagaimana kita memberdayakan UKM. Kita kasih uangnya ke UKM untuk memberikan makan untuk selama 14 hari selama dia melakukan isolasi mandiri. Artinya alhamdulillah dalam 3 bulan itu program UKM itu yang ada di Kota Depok itu berjalan ya dari kegiatan fundraising. Jadi dia nggak perlu lagi melakukan usaha yang lain. Jadi hasil-hasil fundraising itu kita berikan ke UKM yang memberikan makan untuk teman-teman atau warga yang melakukan isolasi mandiri. Oke? Sebagai langkahnya saya tidak mau banyak belajar karena ini kita tidak memiliki pengalaman khusus tentang mitigasi. Saya hanya kita melihat bahwa dari pembelajaran ini mungkin kedepannya kita bisa melihat dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin itu, terima kasih Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Dan satu penanya dan silahkan sebutkan nama, afiliasi Bapak Ibu dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Nama saya Ismail dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA. Saat ini bersama program Together dan Caritas berada di sini. Ini khususnya untuk Bapak yang dari Forum PRB di Jogja ya Pak ya. Jadi saya tadi mendengar bahwa kerja-kerja kawan-kawan di Forum PRB ini kan bagaimana mengupayakan atau melakukan proteksi terhadap kelompok rentan. Kaitannya terkait dengan COVID-19 seperti itu. Tetapi yang saya dengar adalah secara spesifik untuk vaksinasi seperti itu. Bagaimana dengan proses di awal terkait misalnya kelompok rentan ini kan, yang pertama saya ingin tanya untuk kelompok rentan secara spesifik kelompok mana saja yang diintervensi, apakah difabelnya atau kelompok-kelompok lain juga ada seperti itu, karena kami juga punya pengalaman melakukan hal seperti ini bersama kawan Mercy Corps. Kemudian yang kedua, apakah proses seperti melakukan penjangkauan dan edukasi itu juga dilakukan sebelum di fase vaksinasi? Termasuk juga kaitannya bagaimana kelompok-kelompok rentan ini dibantu untuk mengakses bantuan-bantuan sosial. Karena ini menjadi tantangannya, jadi tidak hanya akses informasi untuk bagaimana mereka mendapatkan vaksin, tapi edukasi pencegahan COVID juga mungkin mereka kurang. Kemudian bantuan akses sosial juga mereka kurang. Dan satu lagi Pak, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau pola penyampaian informasi yang dilakukan. Apakah menggunakan media tertentu yang mempermudah mereka untuk memahami terkait hal-hal yang disampaikan oleh kawan-kawan Forum PRB. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Ismail. Silakan Pak Koko, tadi ada 3 pertanyaan langsung dari Pak Ismail ya. Silakan boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih. Kak Ismail, terima kasih banyak dari PKPA ya. Kalaupun video ini tadi bisa full kita lihat, di situ prosesnya ada pertama. Yang kedua, bahan tayang saya itu juga tidak ditayangkan. Tetapi begini, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, yang mendasar.
Yang pertama adalah, saya sampaikan di latar belakang, bahwa informasi itu sangat-sangat hampir tidak ada. Untuk kelompok rentan, lalu kelompok rentan mana saja? Semua. Kalaupun video Baik ini pada tadi teman-teman kita bisa yang untuk tuli, kita teman-teman kita yang buta, bahkan Down syndrome, bahan tayang saya juga teman-teman transpuan apalagi, kemudian ODH. Jadi kelompok rentan dan termasuk itu. Lalu bagaimana kita step awalnya? Edukasi kita lakukan. Mulai apa? Mulai sejak peningkatan kapasitas untuk satgas di tingkat RT, kelurahan, RW dan kelurahan. Kalau di sana ada pedukuhan gitu ya. Kalau di Sumatera barangkali ada lorong yang segala macam. Nah, kita menerbitkan buku saku. Nanti saya bisa bagikan, meskipun hanya sedikit yang saya bawa. Ini menjadi salah satu edukasi baik pada satgas, kemudian apa peran-peran satgas sampai kemudian memprioritaskan masyarakatnya yang kelompok rentan. Nah, lalu edukasi seperti apa? Nah, edukasinya kita menitipkan pada satgas tersebut. Kemudian informasi-informasi yang kita lakukan itu ternyata kita baru tahu ketika kita langsung mendatangi di Pertuni gitu ya. Kemudian di yang buta dan segala macam, ternyata ada hal yang harus kita lakukan. Misalnya dengan warna gitu ya. Warna yang tidak kemudian kalau bagi kita semakin pelangi itu semakin enak, semakin bagus gitu. Padahal tidak demikian. Itu satu. Yang kedua, terlalu banyak foto dan segala macam itu membingungkan. Apalagi yang hanya batas pendek gitu ya. Yang minimalis view ya itu yang ini. Itu tidak. Kemudian warna yang kontras itu juga harus tidak boleh terlalu kontras, harus soft gitu ya. Lalu yang kemudian gini, juru bahasa isyarat ketika ada informasi ini hampir juga tidak ada, hanya berapa saja ini yang disampaikan dengan juru bahasa isyarat. Nah, lalu bagaimana kita kemudian mengajak mereka gitu ya? Karena begini, kakak sekalian, saya katakan tadi, mereka ini tetap marginalkan. Bahkan yang namanya data yang terdampak COVID. Ya, tadi bisa tanyakan sama kakak, kita bicara apa, narasumber yang dari Jawa Timur tadi. Bahkan tidak ada itu. Padahal ada shelter yang disediakan oleh pemerintah, itu kebanyakan tidak aksesibel. Harus dengan tangga lah, dan sempit lah gitu ya. Toiletnya kemudian membuka gitu ya. Nah ini semakin membuat rentan bagi saudara-saudara kita ini. Nah, kemudian kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu dengan perkumpulan tadi ada Kebaya, ada Ohaya dan Pertuni, PPDI dan segala macam, itulah kami peroleh gitu ya. Seperti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi prinsipnya kita ini harus berbasis pada apa kebutuhan mereka. Bukan keinginan kita supaya ngetop melakukan vaksinasi di mana-mana. Tetapi bagaimana kita mengetahui apa kebutuhan mereka. Supaya saudara-saudara yang lain itu bisa mengetahui. Nah ini beliau teman kita netra ya. Ini kita jemput, ada fasilitas kita kerjasama dengan dari teman-teman anggota Forum PRB yang punya fasilitas atau dari private sector yang kemudian mengikhlaskan untuk menjemput dan mengantarkan. Dan ini kalau ini dilakukan hampir semua penyelenggaraan vaksinasi di DIY. Nah sekali lagi bahwa peran penting kita, karena kita di masyarakat, maka yang harus kita prioritaskan adalah masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat yang kelompok rentan ini. Karena anak-anak, gitu maaf ya, dari Kak Ismail. Untuk anak-anak ini ternyata sudah leading sektornya sudah dinas pendidikan. Kita masuk itu sulit, bahkan kita mau mengadakan khusus penyelenggaraan vaksinasi untuk anak itu sudah tertutup karena sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Nah ini kira-kira mudah-mudahan terjawab Kak Ismail. Terima kasih, saya kembali kepada Baik. Kak
Iya. Tapi sebelumnya Kak Titi terima kasih banyak. Kak Gita terima kasih banyak. Dan Kak Gede Forum PRB Bali yang luar biasa sehingga pelaksanaan RR ini atau Rumah Riset ini bisa terselenggara dengan baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Koko. Baik, Bapak Ibu silakan masih bisa memberikan, ya silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Rosa dari Yayasan Pelangi Maluku. Saya tertarik sebenarnya dengan penyintas HIV dan AIDS. Kita tahu bahwa stigma dan diskriminasi cukup tinggi juga ya. Bagaimana ketika intervensi kita bahwa dia penyintas tapi dia tidak mau bilang. Ini kan ketahuan, kemudian terjadi stigma dan macam-macam. Bagaimana strateginya Pak? Terima kasih. Iya, baik. Ibu Rosa, pertanyaannya ditujukan kepada, oh ya, oke, Bapak Amang ya. Oke. Pak Anang bisa dan ya. Oke, boleh mungkin nanti dari Pak Amang, selanjutnya bisa dari Pak Dayat ya, bantu dari segi komunikasi. Silakan. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya pertanyaannya. Memang kebetulan di dalam 13 organisasi yang berkumpul itu lebih banyak orang HIV AIDS ya. Ya, jadi sebelumnya mereka sudah cukup lama bergeraknya di dalam khususnya program care and support and treatment dan advokasi untuk orang HIV AIDS. Ada sih sebagian yang mereka tertutup terkait misalkan untuk mendapatkan vaksin. Tapi secara di koalisi itu ada biasanya di dalam grup biasanya kita bisa menyampaikan bagaimana mendapatkan vaksin, lalu apa persyaratannya. Saya pikir orang HIV itu sama dengan kita ya semuanya, sama aja. Jadi menurut saya sekarang situasi di Kota Depok sendiri ya biasa saja, nggak ada perbedaan ya. Jadi kalau orang HIV AIDS, jadi nggak perlu membuka sebuah statusnya. Jadi kalau dia mendapatkan pelayanan vaksin ya mengikuti sesuai dengan prosedurnya. Ya seperti itu. Hanya berbeda, memang ada satu kelompok komunitas yang lain gitu ya, seperti DG, ya transgender, memang masih ada nilai stigma ya, tanda kutip ya. Mungkin ini ada sebuah kelompok komunitas yang dianggap dalam nilai culture budaya di Kota Depok yang rata-rata sebuah kota ya religius, ya mungkin ada perbedaan sedikit. Tetapi ya kita di dalam koalisi berupaya secara bertahap. Itu dari kegiatan edukasi, berapa kegiatan outreach atau yang lain, itu kita sampaikan seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Amang. Terima kasih Ibu Rosa. Baik Bapak Ibu masih bisa memberikan satu pertanyaan lagi. Silahkan, masih ada waktu. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Atau kalau masih belum ada, saya ingin memberikan pertanyaan nih kepada Mas Dayat. Ini tertarik sekali nih saya terkait dengan komunikasi bencana ya, karena memang kalau kita bicara komunikasi bencana itu sesuatu yang sangat vital, karena salah satu elemen dari risk atau risiko itu salah satunya adalah adaptive capacity. Di dalam adaptive capacity itu ada communications, dan communication itu the most important things ya. Oke, baik Mas Dayat. Bagaimana sih, apa saja hambatan komunikasi dalam bencana? Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Hambatan komunikasi pada saat bencana. Jadi ini mungkin kita hadapi pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu pastinya yang pertama adalah hoax, salah satu hambatan. Dan hoax itu kan macam-macam lagi, ada beberapa jenis hoax, ada satire, misleading, imposter, fabricate, false connection, false context, dan manipulate context. Jadi memang mungkin dirasakan juga oleh para bapak ibu yang berjuang atau menjadi relawan di lapangan ketika COVID-19, karena saya fokusnya COVID-19. Salah satu penanganan yang sulit ialah kita melawan hoax. Itulah salah satu di mana komunikasi di sini menyambung antara ketidakpastian dan menjadi hal-hal yang mereduksi ketidakpastian, di mana selama pandemi COVID-19 itu banyak sekali hal-hal yang ketidakpastian diterima oleh masyarakat. Kalau kita mengambil data di Kominfo yang terkait hoax itu satu hari saja bisa masuk 2.138. Saya mengambil data di 23 Mei. Jadi memang itu dari berbagai media sosial, dari Facebook sampai Instagram, itu menjadi PR kita bersama, sehingga kekuatan lokal, opinion leader, dan kearifan lokal yang
saya sangat berterima kasih di sini ada Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali yang memang membantu penelitian ini dan menggunakan opinion leader dan menggunakan kekuatan adatnya. Jadi itu yang menjadi kekuatan dan bisa mereduksi ketidakpastian itu. Terima kasih, Mbak. Baik, oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada sedikit waktu lagi. Oke, kalau masih belum ada, saya ingin mungkin, oh ya silakan Bapak. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menarik sekali ya tentang komunikasi dalam bencana gitu ya. Termasuk COVID dan bencana alam. Nah, yang saya tanyakan Bapak Ibu, tapi tidak di COVID-nya ya, tapi di bencana alamnya. Cara komunikasi jika tadi ada penyandang cacat tunanetra ya, dia bisa melihat ya. Nah, itu bagaimana jika ngasih komunikasi ada bencana itu kan rawan, cuma di rumah ternyata rumahnya terdampak bencana. Bagaimana cara kita komunikasi begitu? Mungkin itu dari saya. Dengan Bapak siapa maaf? Saya Agus Siva dari SMCC UNESA Surabaya. Baik Bapak Agus Siva, silakan mungkin Bapak ada yang ingin menjawab. Pak Koko silakan. Ya, makasih Mas Sesa. Mas Siva dari desa ya. Ini berbagi pengalaman saja. Dan nanti barangkali bisa melengkapi. Betul bahwa tidak hanya COVID, tapi bencana alam pun ini menjadi fokus juga kita kepada disabilitas ya. Sehingga kalau tadi ditanyakan hanya yang netra, salah satunya memang harus ada pendampingan yang lalu pakai bunyi-bunyian. Kemudian ada kayak di rumah sakit itu ada pegangan yang memang itu dari lorong ke lorong segala macam, dan memang kita ajak bersama untuk ya ada edukasi gitu, bagaimana mereka kita berikan pemahaman mengenai ancamannya gitu, karakternya, sampai pada faktor rentanannya apa yang harus kita lakukan, dan kita betul-betul partisipatif. Kemudian mereka melakukan kajian risiko sendiri. Membuat misalnya kita kasih contoh gempa bumi ancamannya, apa kira-kira tanda-tandanya sampai kemudian sampai dampaknya segala macam. Lalu mereka memberikan pemahaman atau masukan, sebaiknya apa yang mereka lakukan. Jadi bukan kita mendrive harus begini, tidak, tapi justru dari mereka, karena mereka yang akan melakukan penyelamatan. Kita hanya mengarahkan bahwa itu tidak betul, ini boleh gitu. Tidak kemudian kita mengeksekusi, harus begini. Karena merekalah yang selalu berhadapan-hadapan dengan ancaman di lingkungan tempatannya. Ancaman tempatan itu berbeda-beda. Bahkan satu ancaman pun, ancaman yang sama di tempat yang berbeda, dampaknya bisa berbeda. Kan begitu. Sehingga edukasi itu tidak pada itu. Seperti stigma itu sangat jahat, sangat-sangat jahat. Sehingga dengan kekuatan masyarakat, satgas yang ada di RT RW, kita sebagai anggota masyarakat, baik pemerintah maupun stakeholder yang lain, wajib untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan pemahaman yang baik, bahwa stigma itu jangan sampai stigma itu jadi, apalagi hoax, meskipun itu tetap terjadi. Tapi tadi Kak, bahwa untuk netra seperti itu, lalu untuk yang tuli bagaimana? Jadi tuli itu ada yang low vision gitu, ada yang memang total. Nah itu ada pendampingan. Kalau yang low vision ya itu tadi, di edukasi tadi. Sampai ke gladi, kita nggak ada yang gladi. Jadi makanya ada SPAB, dia ada seknas di sini nih. Yang juga mengintervensi di SPAB di luar biasa. Bahkan nanti kalau ada waktu, mereka pasti sudah punya jadwal. Bagaimana intervensi sejak dini pendidikan bencana bukan hanya di sekolah yang netral atau yang normal, tapi di sekolah luar biasa juga dilakukan. Kakak kita juru bahasa ini dari pembina pramuka, gugus depan luar biasa di Denpasar. Tepuk tangan untuk mereka, untuk Kak Emi, terima kasih banyak mau ini. Saya rasa itu berbagi pengalaman. Baik, oke. Mas Dayat boleh menambahkan? Baik, saya menambahkan sedikit Pak. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kokom. Jadi intinya kalau misalnya kami di komunikasi ada namanya komunikasi tradisional, itu mungkin masih bisa kita
perkenalkan kembali ke anak-anak kita termasuk kelompok rentan. Kemudian contohnya ada kalau di Semeru ada Nandong Smong, atau kalau misalnya kita lari ke Mentawai ada lagu tentang Teteu Amusias Loga terkait gempa bumi. Jadi memang itu juga kita bisa gunakan pemanfaatan kearifan lokal dari komunikasi tradisional itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dayat. Dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan dan partisipasinya. Oke, masih ada waktu? Satu lagi boleh ya? Oke, ya silakan. Oke, ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Kami juga di Babel mau menanyakan yang di EPRB. Gitu, apakah di wilayah Bapak untuk teman-teman di Babel apakah sudah dilibatkan di EPRB-nya? Soalnya kan disabilitas juga bukan objek, tapi subjeknya seperti itu. Itu nanti akan terpenuhi sasarannya seperti itu. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Warsito. Pak Arsito, oke baik. Pak Arsito dari? Dari Klaten. Oh dari Klaten. Oh, iya. Ya baik silakan. Ya Kak Arsito, terima kasih. Jadi di Forum PDDI ini sudah pentahelik dan semua kita libatkan. Dari Divagana, dari Pertuni, PPDI gitu ya. Bahkan di bidang saya ini yang ada untuk disabel, untuk daksa. Jadi dan dokter. Sehingga kami selalu konsultasi ke beliau bagaimana kita ketika ingin melakukan sosialisasi, edukasi gitu. Jadi kami tetap ada di pengurus di kita, meskipun bukan pengurus ini tapi anggota di pengurusan secara ini ada. Sehingga inilah salah satu peran Forum PRB ketika ada pemerintah, ada perguruan tinggi apalagi yang ahli kebencanaan gitu, yang masuk di IAB, ini memberi kontribusi yang lebih mestinya. Lalu ada masyarakat, ada dunia usaha yang belum tersentuh dunia usaha ini, lebih banyak. Tapi teman-teman Bali sudah sejak dulu, hotel yang di sekitar pantai selatan ini boleh untuk evakuasi vertikal. Tepuk tangan untuk Forum PRB Bali. Dan Mas Sinam juga Kang Kiman ini selalu memberikan informasi juga tidak hanya pada kita, tapi juga pada saudara-saudara yang difabel gitu ya Mas Sinam ya. Ini saya rasa itu Mas Arsito kita bersama-sama dan teman-teman dari Jawa Timur juga hadir di sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita sebagai Forum PRB tidak harus ketergantungan dengan siapapun, tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat secara pentahelik dan inklusif. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Koko. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Tapi sebelum acara itu tutup, saya akan memberi kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan bisa dimulai dari Pak Amang. Terima kasih. Musibah tidak bisa kita hindari sebenarnya. Pengalaman kemarin menjadi kekuatan kita, insya Allah bisa. Oke. Ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah masyarakat sipil memiliki hak perlindungan dan martabat. Terjaga martabatnya ketika terjadi bencana. Tidak pada siapa saja, tapi semuanya. No one left behind. Atau kalau bahasa Jawanya, ora ono sing keri untuk melawan pagebluk. Maka pemerintah wajib untuk memperkuat kebijakan dalam hal perlindungan, menjaga martabatnya, dan bagi semuanya. Sehingga untuk kasus pandemi COVID vaksinasi, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah ketika tidak ada identitas. Maka pelayanan satu atap, Dukcapil, kesehatan, pemerintah sendiri, dan masyarakat itu harus hidup bersama untuk memfasilitasi semua masyarakat yang harus memperoleh hak untuk vaksinasi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dayat. Okay, thank you. Conclusion my research, disaster communication plays an important role in the disaster management cycle, starting from pre-disaster, emergency response, and post-disaster.
success in implementing disaster communication model can help the community and further stakeholders handle natural and non-natural disaster. Essentially, activities in disaster management require good communication and coordination. The uniqueness of the Bali province, which still adheres to social, cultural, and religion aspect, becomes its strength in COVID-19 management. Local value, local knowledge, and religion teaching can be collaborated and implemented in social life. So COVID-19 management requires the spirit of mutual assistance from various multi-helix elements, service village and indigenous village. At the lowest level that is in direct contact will the community as a strategy to break the chain of COVID-19 spread in Bali province. The dualism of leadership in indigenous village and service village has involved many human resources in COVID-19 management in the field. The service village are led by the Perbekal head of service village and assisted by Kalian, member of service village, while the indigenous village is led by the Bendesa heads of an indigenous village and assisted by Kalian, member of indigenous village. Each of them has device used to communicate with the public during the COVID-19 pandemic. Thank you. Oke, thank you. Oke, para hadirin sekalian, sebelum kita menutup, saya akan bacakan conclusion dari talk show ini. Various parties unite hand in hand against the COVID-19 pandemic through the pentahelix approach. The need for information of vaccination administration publications that can be accessed inclusively. Management of data handling for the COVID-19 pandemic that is accessible, and strengthening crisis coordination involving various social capital starting from the micro level to the wider community by strengthening the focus of simultaneous handling of the pandemic between government organizations and other pentahelix elements like organizations, NGO, business world, and press, media, and universities without egocentrism. And communication plays a role in connecting communities with disaster risk reduction action. The strength of indigenous peoples is that they can combine various sources of knowledge, improvise and quickly adapt to face disasters, and collaboration between official villages and traditional villages in Bali province can be used for disaster management, both natural and non-natural disasters. And mobilization of the community and coalition members is responding, and logistical support and evacuation, procuring the availability of antiretroviral drugs or ARV for people with HIV positive is very important. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sebuah kolaborasi cantik antara FPRB DIY, Koalisi Depok Bersatu, Jaringan Indonesia Positif, Institusi Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Karena masih ada waktu 4 menit, saya persilakan. Kalau tidak ada, cut off. Silakan.